Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Video kali ini kita akan membahas mengenai operator pembanding atau relational operator ya, yang sebelumnya kita sudah mempraktekkan penggunaan dua jenis operator ya, aritmatika dan penugasan. Oke, silahkan langsung buka saja netbee-nya dan kita akan mulai sekarang juga. Oke, langsung buat kelas baru. Nah, kita bikin kelas namanya operator relasional gitu ya, pembanding atau relasional. Enaknya apa? Ya, relasional nggak apa-apa deh. Ya, sama saja. Ya, bisa dibilang seperti itu ya, relasional atau pembanding. Karena nanti kita akan membandingkan beberapa nilai, jadi nggak hanya dua ya, nggak hanya dua saja, bisa beberapa nilai. Tapi prinsipnya sih dua nilai yang dibandingkan ya, secara prinsip susah amat nyebutnya ya. Void main ya, pokoknya sambil merem bisa nulis ini ya, main method ya teman-teman semua ya, karena udah terbiasa. Oke, S-nya besar. Oke, nah untuk operator pembanding ini sebenarnya ada 6 ya, ada 6. Kita akan coba mempraktekkan semuanya. Nah, terlebih dahulu kita buat variabel, misal gini ya, nilai 1, kemudian int nilai 2 gini. Nah, operator pembanding ini nantinya akan membandingkan dua buah nilai yang dengan tipe sama, harus tipe sama ya, nggak bisa beda. Kalau beda nanti harus di casting terlebih dahulu ya, harus dikonversi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sebagai contoh menggunakan dua tipe yang sama integer, di mana nilai 1 10, nilai 2 20. Nah, di sini untuk operator pembanding ini nanti akan menghasilkan nilai true or false. Jadi ketika kita mau menyimpan ke sebuah variabel, berarti kita menggunakan boolean. Ya, harus menggunakan ini, boolean. Misalkan boolean sama dengan. Nah, gini. Nah, di sini nilai 1 kemudian dibandingkan nilai 2 ini gitu ya. Jadi yang sama dengan double ini untuk operator pembanding ya. Kalau yang ini operator assignment. Ingat kan ya, yang sama dengan 1 ini assignment, tapi kalau sama dengannya 2 ini pembanding ya, operator untuk pembanding. Nah, kemudian kita coba cetak ya, nilai 1 gini ya, nilai 2 hasilnya pakainya gini aja ya, sama dengan. Oke. Ini kita coba jalankan. Nah, di sini ya, nilai 1 sama dengan nilai 2. Apakah true atau false? Gitu ya. Apakah benar atau tidak benar? Nah, tidak benar itu ya false gitu ya. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan ketika mau menggunakan operator pembanding, di sini pertama kita gunakan adalah equals atau sama dengan. Itu adalah kedua variabel yang kita gunakan di sini harus bertipe sama. Ya, bertipe sama, kalau beda harus di casting, di convert terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kita mau menyimpan hasil dari proses pembandingan nilai ini ya, tipe yang digunakan di sini boolean. Kita coba tipe yang lain. Pakai double. Ya gini. Nah, coba dicek di sini. Incompatible types.
Boolean cannot be converted to double. Jadi ini menghasilkan nilai boolean. Jadi harus di sininya juga harus boolean. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Oke. Nah kemudian contoh yang lainnya lagi adalah untuk yang boolean tidak sama dengan tidak sama gitu aja ya, biar nggak terlalu panjang. Nilai 1 tidak sama dengan nilai 2 ya, nilai 1 tidak sama dengan nilai 2. Hasilnya apa kira-kira? Ya, hasilnya adalah true. Kenapa? Oke, ini ya true. Ya karena memang benar kan ya, 10 sama 20 itu kan beda, nggak sama. Dan ini ya mengevaluasi bahwa 10 tidak sama dengan 20, ya benar, berarti kan hasilnya true, benar. Makanya di sini keluarnya true. Cukup mudah kan ya. Nah, biasanya operator-operator pembanding ini digunakan untuk mengevaluasi sebuah ekspresi yang nantinya digunakan untuk apa ya istilahnya ya, menjalankan sesuatu ketika kondisinya true. Ya biasanya sih di kayak if kayak gitu ya, model-model untuk condition ya, untuk proses if. Kemudian apa lagi ya, yaitu untuk memeriksa sebuah ekspresi di mana ketika benar dijalankan, ketika salah tidak dijalankan. Biasanya sih di bagian-bagian tersebut nanti penerapan untuk model ini ya, operator pembanding atau relasional ini. Nah kemudian masih ada lagi yang ini ya, boolean kurang dari nilai 1 kurang dari nilai 2. Benar atau salah? 10 kurang dari 20 benar atau salah? Iya betul, benar ya. Oke, ini tak copy saja biar cepat. Nah ini saya jalankan. Nah ini true ya. Sorry, ininya belum saya ganti. Nah saya run. Nah ini ya, hasilnya true. Ini ya, kurang dari. Nah kemudian yang lebih besar dari deh, saya copy aja. Teman-teman semua ketik aja ya, jangan ditiru nih ya, ngopi-ngopi kayak gini ya. Kalau belum bisa memahami jangan copy-copy, tapi kalau udah bisa paham ya bebas sih. Ngajarin yang nggak baik nih ya. Oke, jadi ini ya, saya jalankan. Hasilnya apa dulu nih yang ini? 10 lebih besar dari 20. Iya salah, jadi nanti hasilnya false ya. Nah ini false. Ini kalau saya balik nilainya, yang sini 20, yang sini 10 ya, yang ini hasilnya apa? Ya false, yang ini true ya, kebalik. Nah kalau yang atas ya masih sama, itu ya masih sama kalau yang atas. Ini saya jalankan, file ya, false, true masih sama. Nah ini nih kebalik ya. Ya, kenapa? Ya karena nilai 1 20, nilai 2-nya sekarang 10. 20 kurang dari 10, kurang darinya ya benar. Di sini benar. Benar, salah. 20 masa kurang dari 10? 20 harus lebih besar dari 10 gitu. Wah, pusing lagi ya. Sengaja saya bikin pusing ya. Tapi saya yakin teman-teman semua mesti paham lah, ini gampang, masih belum terlalu susah karena mainnya masih hanya beberapa baris kode saja.
gitu ya. Jadi ini kan nilai satunya udah berubah jadi 20, ini 10 ya. 20 kurang dari 10 berarti false. Sedangkan yang ini 20 lebih besar dari 10, hasilnya benar kan, berarti true. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada boolean lebih dari sama dengan, ini aja ya, lebih sama gitu ya, nilai 1 ini tak kasih nilai sendiri aja ya, yang untuk yang ini misalkan int nilai 3 misalkan 4, int nilai 4 sama dengan 6, misal kayak gini. Ya, ini saya gunakan untuk ini, nanti kita ubah-ubah, coba nanti lihat hasilnya seperti apa. Oke, nilai 3 plus sih jadinya kurang dari sama dengan nilai 4. Shotnya nggak mau, hapus dulu dah. Oke, nilai 3 kurang dari sama dengan nilai 4 lebih sama gini ya. Oke, nih modelnya kayak gini. Kalau yang ini hasilnya apa kira-kira? Ya, 3 di sini kan 4, yang nilai 4 ini 6. Berarti kondisi di sini kurang dari sama dengan, ya hasilnya adalah true. Oke ya, nih ya, nilai 3 kurang dari sama dengan nilai 4, maka di sini true. Nah, di sini akan saya ganti misalkan nilai 3-nya 6. Saya jalankan. Ya, masih true ya. Kenapa? Karena di sini kurang dari juga di sini ada pembanding sama dengan. Ketika nilainya sama, dia masih dianggap true. Ya, baru di sini kalau saya kasih 7 kurang dari sama dengan 6, nah dia kan salah, false ya. Nah, di sini false munculnya. Kalau dia posisinya 6 masih sama, nah itu maka dia dievaluasinya masih benar, masih true. Kurang lebihnya kayak gitu ya, jalankan. Nah, itu ya. Nah, ini nanti penggunaannya juga sama. Ini biasanya nanti model-model kayak gini digunakan untuk istilahnya memvalidasi sebuah ekspresi, baik di struktur kontrol untuk yang if kayak gitu maupun nanti di while, for, perulangan model seperti itulah, sama kayak yang di atasnya ya. Oke, nah satu lagi kita copyin aja yang lebih besar. Nah ini ya, salah ini tadi, harusnya kurang ya. Ganti dulu deh, sorry ini kurang, aduh ya, baru makan malah gitu ya, ngantuk. Oke, yang ini lebih sama, yang ini kurang sama. Ini kan lebih besar ya simbol ya, ini kurang dari ya. Oke, kalau kita jalankan dua-duanya true itu ya. Kali ini saya ganti ke 4. Nah, ini akan menghasilkan nilai true, yang ini akan menghasilkan nilai false. Ya. Ya, karena itu 4 lebih besar dari sama dengan 6 kan salah. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini makanya dia false. Ya, nih. Kalau di sini nilainya sama, 6, saya jalankan, ya masih true semua di sini. Sorry, simbolnya belum diganti. Oke. Kayak gini. Ya mudah ya. Nah, kalau masih hanya beberapa baris kode kayak gini ya mudah nanti. Tapi nanti kalau ketika udah masuk ke struktur kontrol, baik yang if, for,
while, while, dan lain sebagainya. Nah itu baru agak sedikit ribet gitu. Tapi yang perlu teman-teman semua ketahui di sini adalah prinsipnya terlebih dahulu untuk penggunaan operator pembanding ini. Ya, mudah kan ya untuk awalan pengenalan operator pembanding ini. Baik, kalau teman-teman semua ada pertanyaan silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan kita akan membahas untuk operator yang lainnya lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.